semua. Selamat hari Minggu. Ya, Bu Nani, kita ketemu lagi ya di sekolah Minggu. Selamat hari Minggu semua. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya masih tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Kita ulangi lagi ya. Gimana Bu Nani tadi? Ya, Tetap sehat, semangat, bersukacita. Ya. hari ini kita akan memulai ibadah masih tetap online ya. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua sudah siap ya? Iya, yang mimpin siapa Bu Nani? Oh iya, yang mimpin Mbak Dara. Iya. Mari silakan Dara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami akan melakukan aktivitas hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami karena kami akan beribadah. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik anak-anak. Nah, minggu ini kita karena kondisinya masih seperti ini, kita ibadahnya masih online ya. Jangan sedih ya. Kita semua tetap bisa bersukacita. Baik, karena akan dimulai. Apa yang harus kita ingat Bu Nani kalau kita mau ibadah sekolah minggu? Iya, anak-anak, karena kita mau ibadah, kita harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Iya, wangi ya Bu ya. Iya, jangan lupa menyiapkan persembahan Dan Alkitab. Iya, jangan Alkitabnya juga lupa. disiapkan. Ya. Kan? Terus Selama mengikuti ibadah harus duduk yang tenang. Iya. Iya. Kalau ada mainannya tadi mainan disingkirkan dulu Mainannya ya. disingkirkan dulu. Iya. Tidak boleh sambil Iya, tiduran. nanti tiduran kalau ketiduran bahaya ya. Terus Dan satu lagi, Nah, tidak apa boleh lagi? sambil ngemil. oh iya, ngemilnya disimpan dulu ya. Nah, sekarang kita mau Bangkit berdiri. Iya, ayo. Kita sama menyanyikan Nah. lagu damainya seperti sungai. Dengan gerakan ya. Ya, semua berdiri ya. Kita mau pakai gerakan. Iya. Anak-anak masih tetap semangat kan? Nah, sekarang anak-anak boleh duduk lagi. Ya, nggak capek ya, meskipun tadi nyanyi sambil gerakan-gerakan. Nah sekarang kita semua Akan mendengarkan cerita. Iya, firman Tuhan dari siapa yang akan membawakan firman Tuhan hari ini Bu Nani? Oh ya, hari ini akan dibawakan oleh Ibu Lucia. Ya, Jangan lupa Iya. siapkan Alkitabnya. Alkitabnya seperti tadi ya, diingat tadi mainannya disingkirkan dulu. Terus kalau sambil makan, makannya berhenti dulu ya, nanti disambung lagi kalau sekolah minggunya sudah selesai. Ya, terus Tidak boleh sambil tiduran, nanti iya. baru tidur. Oh, betul. Ya, kita mau. Nah, sebelum firman kita akan menyanyikan lagu Yesus sayang padaku.
murid-muridnya. Ayat bacaan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambutnya kepada mereka. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Ibu Lucia. Sekarang Bu Lucia mau bercerita. Ceritanya masih seputar Paskah. Tapi sebelum bercerita, Bu Lucia mau bertanya pada anak-anak. Manakala anak-anak ditinggal ibu, mama, papa, papi, perasaannya seperti apa? Pasti sedih. Kadang-kadang menangis, ya kan? Meraung-raung mencari papi, mami, atau mama, papa, gimana? Pasti seperti itu, sedih. Begitu pula anak-anak pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Disalibkan hari apa? Hari Jumat. Itu pukul 9 anak-anak. Pukul 9, kemudian pukul 3 sore Tuhan Yesus tidak ada. Kemudian dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatia yang masih kosong. Nah, anak-anak, suasananya bagaimana waktu itu? Karena ditinggal gurunya, ditinggal yang dikasihinya, ditinggal tuannya, ditinggal Tuhannya, perasaannya seperti apa? Mesti juga seperti anak-anak, sedih, gelisah, campur aduk. Kemudian ingin menengok ke kubur. Murid-muridnya menengok ke kubur Tuhan Yesus, ingin memenyai dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Kuburnya sudah kosong. Tidak ingat lagi bahwa ada firman yang menyatakan bahwa 3 hari lagi akan bangkit. Tapi malaikat Tuhan menyampaikan kepada Maria Magdalena yang dia pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus. Dia memberitahukan supaya diberitahukan kepada murid-murid yang lain. Kemudian yang lain juga ingin menengok.
ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kuburnya sudah kosong. Kainnya yang untuk membungkus tadi sudah berada di tanah. Kemudian mereka karena sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia pulang kembali. Hari mulai sore, mulai malam, mulai mencekam anak-anak. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus masih berkumpul di suatu tempat. Mulai gelap, ya berkumpul di suatu tempat. Ya, pintunya dikunci rapat-rapat supaya tidak ada orang yang mau masuk, tidak ada orang yang berani masuk, tidak bisa masuk. Kemudian setelah mengunci pintu-pintu, mereka mulai berbincang-bincang. Apa yang terjadi? Cing, ternyata Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sambil apa? Memperlihatkan bekas pakunya, tangannya yang berlubang. Kemudian menunjukkan lambungnya bekas tombak. Kemudian apa suasana pada waktu itu? Bagaimana suasananya? Masih sedih? Tidak, anak-anak seperti anak-anak sudah bertemu dengan mamanya yang sudah pulang. Dia bersuka cita. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sambil anak-anak, kemudian dia berkata lagi, seperti Bapa telah mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Mengutus murid-muridnya. Seperti Bapa telah mengutus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sekarang mengutus mereka. Kemudian mereka senang, bersuka cita. Anak-anak. Kemudian dia mengembuskan Roh Kudus. Aku berikan Roh Kudus kepadamu. Semakin bersuka cita. Sekarang Roh Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati para murid. Semakin mantap. Tidak sedih lagi. Tadi yang sedih tadi sudah hilang. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan terampuni. Jikalau kamu menyatakan dosanya tetap, maka dosanya akan tetap ada. Anak-anak, itulah kesatuan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sekarang sudah berada di dalam hati kita semua. Jadi, apakah kalau sudah berada di hati kita, Tuhan Yesus sudah tidak ada di mana-mana? Nah, ingat bahwa Tuhan itu maha hadir. Sekarang menyediakan tempat bagi kita semua. Anak-anak, ada ayat hafalan yang perlu dihafalkan. Coba buka Filipi 4. Nah, Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Sekarang buka kitabnya. Nah, Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Apa bunyinya, anak-anak? Siapa yang sudah dapat? Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yuk, kita ulangi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ulangi lagi. Anak-anak diulangi lagi ya, dibuka kemudian dihafalkan. Mungkin besok minggu depan akan ditagih ya ayat hafalannya itu. Filipi 4 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak, tadi itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lucia. Tentang apa tadi? Ya. Iya, betul. Damai bersama Yesus. Nah, senang kan? Sukacita semua ya. Ya. Nah, terus Ada aktivitasnya tidak ya? iya, betul. Ada enggak? Ya, Nah, kalau ada bagaimana Bu Nari? Ya, kalau ada aktivitasnya dikerjakan, nanti kalau sudah dikerjakan bisa difoto atau di video. Ya, Langsung betul. dikirim kemana Bu Erna? Dikirim di WA grup Plengkong Kids Station. Jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjakan. Terus Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. persembahan. Ya, kita akan menyampaikan persembahan sambil menyanyikan pujian ya Bu Nani. Iya. Pujiannya adalah beri syukur. Mari anak-anak, persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Ya. Nah, doa kali ini nanti akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Persembahan ditutup dengan doa persembahan, kemudian dilanjutkan doa syafaat, doa Bapa kami, dan diakhiri doa penutup. Ya, silakan Ibu Dewi. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, dan kami berterima kasih atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih karena pada hari ini Tuhan izinkan kami bersekolah minggu, mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Kami berdoa Tuhan buat pendeta kami, majelis, Bapak Ibu guru sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka dan memberikan berkat bagi mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami, bimbing mereka Tuhan, dan jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin, kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini. Dan kami berdoa buat korban-korban bencana alam, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyucikan persembahan ini, membuat layak, sehingga dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Doa ini Tuhan yang tidak sempurna ini, kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, tidak terasa tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Nah, pesan dari Bu Erna sama Bu Nani, anak-anak tetap tinggal di rumah ya, nggak usah keluar kalau tidak perlu, jaga kesehatan, terus
tetap belajar di rumah. Iya, betul. Beribadah di rumah. Iya, ibadah dari rumah. Nah, kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan satu pujian. Terima kasih pada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.